petani itu cenderung memiliki rasa ketakutan, yaitu ketakutan harga turun, takut harganya anjlok. Itu semua petani. Tapi beda dengan petani singkong. Kenapa beda? Karena singkong ini bisa kita atur kapan kita mau panen, kapan kita mau milih harga yang bagus buat dipanen seharusnya. Tapi kami nyatanya sampai sekarang belum ada petani yang memiliki pikiran seperti itu. Makanya harga singkong itu anjlok terus seperti saat ini. Kenapa? Itu tadi, karena petani mempunyai rasa takut harganya habis. Yang saat ini itu ketika pabrik udah ngantri, sudah turun satu kali, petani gempar. Waduh, harga turun, dan kita cabut aja, keburu harganya habis. Itu semua. Dengan itu otomatis di pabrik semakin ngantri, semakin bertumpuk-tumpuknya itu singkong, makanya harganya murah. Padahal di pabrik itu dia jual aci masih sama, kita beli tapioka di warung harganya masih sama. Itu karena yaitu panen raya, panennya serentak. Kenapa bisa panen serentak? Itu akibat petani sendiri, yaitu ketika pabrik menggoyangkan harga sekali, itu petani sudah ribut, harga turun. Padahal singkong itu sendiri bisa kita atur. Karena kenapa? Singkong ini bisa dicabut umur 4 bulan bisa, umur 6 bulan bisa, umur 8 bulan bagus, umur 10 bulan bagus, umur setahun bisa. Itu singkong. Makanya itu kita harus bisa berpikir gimana caranya mengatur harga singkong yang bagus buat kita jual. Jangan mengikuti aturan dari pabrik. Pabrik senang kalau harga turun, dia dapat barang banyak, harga turun, pabrik senang. Makanya itu ayo petani kita ajak berpikir semakin luas. Kita harus menjaga ritme harga itu sendiri, kita bisa ngatur. Beda dengan tanaman-tanaman yang lain, khususnya petani untuk sayuran, dia nggak bisa ngatur harga. Meskipun harganya anjlok sekalipun, waktunya panen harus dipanen. Kalau tidak dipanen nanti hasilnya akan busuk. Itu petani sayuran. Tapi kalau untuk singkong tidak berlaku sebenarnya. Iya. Nah, caranya gini. Untuk petani singkong, kita berpikir setelah musim hujan datang, kita mau nanam apa? Rencanakan dari awal. Apabila kita mau nanam jagung ataupun padi, nah itu kita bisa milih harga yang bagus. Kenapa? Nah, seumpama harga saat ini kan hancur, kita kembali mundur dulu di waktu harga yang tinggi kemarin, waktu-waktu lalu. Petani yang mau petani yang mau menanam jagung ataupun menanam padi, usahakan panen lebih awal, jangan membarengi di saat mau hujan turun. Itu yang bisa mengakibatkan harga turun. Carilah waktu-waktu bulan tertentu di saat harga singkong paling tinggi. Itu waktunya nyabut untuk petani yang mau berubah ke tanaman jagung ataupun padi. Nah, di waktu harga tertinggi itu manfaatnya banyak buat petani. Kenapa? Di saat harga tinggi, otomatis itu di waktunya kemarau. Nah, saat kita nyabut singkong di waktu kemarau, pertama, lahan terjemur itu semakin bagus. Kedua, batang singkong ini tidak perlu kita rumpuk. Setelah kita cabut, biarkan, itu akan mati sendiri. Nantinya bisa buat pupuk buat tanaman padi ataupun tanaman jagung. Ketiga,
dapat harga paling tinggi. Nah itu, tapi itu kan cuman pikiran saya pribadi, tapi nyatanya nggak ada seperti itu. Yaitu kebanyakan petani itu panen nanti jika musim hujan akan tiba. Nah disitulah letaknya harga bisa hancur. Kenapa? Gini, musim hujan mau tiba, otomatis semua mau panen berbondong-bondong. Nah, sedangkan pabrik menggoyang satu kali aja, turun harga singkong, petani langsung ribut, kisruh, harga turun, ayo kita cabut sebelum harga habis. Nah itu otomatis singkong akan semakin bertumpuk-tumpuk, semakin harga anjlok, semakin harga hancur. Nah itu dia masalahnya. Nah kembali lagi masalah petani lagi. Untuk petani yang setelah tanam musim hujan ini mau tanam singkong lagi, itu kita bisa berhenti dulu, kita stop dulu, jangan langsung dicabut saat harga turun. Tahan dulu, mundur sebentar, sebulan atau 2 bulan baru kita cabut, nanam singkong lagi. Nggak jadi masalah. Kenapa? Singkong itu nggak memerlukan air yang cukup banyak, hanya 1 bulan sekali hujannya ataupun 2 kali itu sudah bagus buat singkong. Jadi jangan khawatir harga mau turun sama sekali, itu harusnya kita bisa ngatur bareng-bareng untuk singkong ini. Paling enak lagi buat petani yang lahannya luas, contoh yang lahannya 4 hektar lah, itu bisa diatur kapan harganya yang bagus buat panen singkongnya. Contohnya jika mau tanam singkong lagi, tinggal kita sisakan aja lahannya berapa, terus yang penting bisa cukup buat nanamin yang 4 hektar itu tadi. Kurang lebih 1 hektar cukup lah bibitnya buat nanam singkong di lahan 4 hektar. Nah otomatis yang 3 hektar itu bisa itu dipanen di musim kemarau itu, di musim harga yang tertinggi. Nah kurang lebih seperti itulah. Dengan cara demikian bisa itu mengurangi panen serentak di musim hujan akan tiba. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jikapun ada yang salah ataupun tidak setuju dengan pikiran saya ini, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas, selamat sukses buat para petani. Terima kasih.